Di sebuah kota kecil di Jazirah Arab, hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, bukan pula bangsawan, tetapi terkenal di seluruh penjuru kota karena kecerdasannya yang luar biasa dan kelucuan tingkahnya. Abu Nawas adalah seorang ahli strategi, seorang penipu ulung, dan seorang pembuat onar yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar, matanya berbinar-binar melihat begitu banyak barang dagangan yang menarik. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah gerobak berisi buah kurma yang tampak begitu segar dan menggugah selera. Abu Nawas langsung menghampiri gerobak itu. Wah, kurma-kurma ini tampak lezat sekali. Seru Abu Nawas, matanya berbinar-binar. Berapa harganya, wahai penjual? Penjual kurma itu seorang lelaki tua berwajah keriput. Tersenyum lebar mendengar pujian Abu Nawas. Hanya 10 dinar saja, wahai tuan, jawabnya. Kurma-kurma ini sangat manis dan lembut, dijamin akan memuaskan selera Anda. Abu Nawas mengerutkan keningnya. 10 dinar? Itu terlalu mahal. Aku hanya punya 1 dinar saja. Penjual kurma itu terdiam sejenak, lalu berkata, jika begitu, Anda bisa membeli 1 kurma saja dengan 1 dinar. Kurma ini istimewa, rasanya lebih manis dari madu. Abu Nawas tergiur dengan tawaran itu. Baiklah, aku akan membeli 1 kurma. Penjual kurma itu mengambil sebuah kurma yang paling besar dan paling matang dari gerobaknya, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan gembira menerima kurma itu, lalu langsung memakannya dengan lahap. Memang benar kata Anda, kurma ini sangat manis. Seru Abu Nawas, matanya berbinar-binar. Rasanya seperti madu. Penjual kurma itu tersenyum puas. Ya tuan, kurma ini memang istimewa. Abu Nawas kemudian berjalan pergi, meninggalkan penjual kurma itu yang masih tersenyum lebar. Namun, tak lama kemudian Abu Nawas kembali ke gerobak kurma itu dengan wajah masam. Wahai penjual, katanya, kurma yang Anda jual ini ternyata tidak sesuai dengan janji Anda. Kurma ini tidak manis seperti madu, malah terasa pahit. Penjual kurma itu terkejut mendengar keluhan Abu Nawas. Bagaimana bisa, wahai tuan? Tanyanya. Kurma ini memang manis, saya jamin. Tidak, kurma ini pahit, bantah Abu Nawas. Saya ingin Anda mengembalikan uang saya. Penjual kurma itu bingung. Dia tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengembalikan uang Abu Nawas. Baiklah, wahai tuan, katanya. Silakan ambil kembali uang Anda. Abu Nawas menerima uang itu dengan senang hati. Terima kasih, wahai penjual, katanya, lalu berjalan pergi. Penjual kurma itu terdiam, menatap punggung Abu Nawas yang menjauh. Ia merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Abu Nawas. Kenapa dia berbohong tentang rasa kurma itu? Gumam penjual kurma itu. Padahal kurma itu memang manis. Namun, penjual kurma itu tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dan berharap tak ada lagi pelanggan yang seperti Abu Nawas. Sejak kejadian itu, Abu Nawas semakin terkenal karena tingkahnya yang lucu dan tak terduga. Ia seringkali membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, bahkan para penguasa pun tak luput dari sasaran kelucuannya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid, penguasa Baghdad yang terkenal bijaksana, mendengar cerita tentang Abu Nawas. Khalifah penasaran ingin melihat sendiri kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, kata Khalifah Harun al-Rasyid, aku mendengar cerita tentang kecerdasanmu, aku ingin mengujimu. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, wahai Khalifah, silakan uji saya. Khalifah Harun al-Rasyid pun mengeluarkan sebuah teka-teki. Jika aku melemparmu ke laut, apa yang akan kamu lakukan? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, wahai Khalifah, jika Anda melempar saya ke laut, saya akan berenang. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa. Itu jawaban yang mudah, wahai Abu Nawas. Aku ingin jawaban yang lebih cerdas. Abu Nawas tersenyum lagi. Baiklah, wahai Khalifah,
katanya. "Jika Anda melempar saya ke laut, saya akan berteriak, 'Tolong! Tolong!'" Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menjawab dengan cara yang begitu sederhana, namun tetap lucu. "Hahaha, kau memang pintar dan lucu, wahai Abu Nawas," kata Khalifah Harun ar-Rasyid. "Aku senang bertemu denganmu." Abu Nawas pun merasa senang karena berhasil menghibur Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia pun kembali ke rumahnya dengan hati gembira.